Selamat datang kembali di channel Oyen Gege. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Donghua, Peter Traub Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Pada saat ini, gemuruh di celah menjadi semakin kuat, dan angin kencang bertiup melintasi lantai 9, seolah mengejutkan semua makhluk hidup di lantai 9 saat ini. Semua orang mundur ke tempat terjauh dari celah kehampaan sebanyak mungkin, dan mau tidak mau berhenti dan mengangkat kepala untuk melihat celah kehampaan di udara. Duar! Tiba-tiba, celah kehampaan yang gelap langsung dipenuhi dengan cahaya, dan cahaya yang intens dan tak tertandingi meledak, menutupi hampir 1000 kaki tempat retakan kehampaan menyebar. Sinar cahaya yang mengerikan itu seperti lubang besar di langit, dan energi yang kuat mengalir deras dari langit. Bahkan dari jarak 10.000 kaki, seseorang dapat merasakan bahwa berkas cahaya yang diselimuti dari celah-celah kehampaan penuh dengan kekuatan yang sangat menakutkan dan merusak. Kekuatan macam apa ini? Ini sangat kuat. Apakah ada orang kuat yang bertarung di sana? Tatapan semua orang tidak percaya terungkap di mata mereka satu demi satu. Hampir 1000 kaki ini dipenuhi dengan sinar cahaya yang begitu kuat. Pupil semua orang tiba-tiba menyusut dan bergetar, karena tidak ada yang mengira mereka bisa bertahan di bawah sinar cahaya ini. Setidaknya ini adalah langkah ke-7 atau bahkan ke-8 dari pertempuran yang hanya dapat terjadi antara pusat kekuatan abadi kaisar. Saya tidak menyangka bahwa warisan Raja Iblis Danhe akan menarik orang yang begitu kuat untuk merebutnya. Tampaknya kali ini kita bahkan tidak mendapat bagian dari kue. Semua orang tidak bisa membantu, tetapi merasa berkecil hati menyaksikan pertempuran tingkat ini. Dan suara mereka yang tumpul bergema di seluruh lantai 9. Ekspresi ganas di wajah Yonghe saat ini tampaknya sudah lama tak tertahankan. Melihat cahaya yang turun, ini adalah formasi pengubah awan langit dari istana dewa berburu yang jauh. Kali ini juga sangat melelahkan baginya. Tapi dia harus berjuang untuk nafas ini. Avatar ini mungkin tidak begitu penting, tetapi jika avatar ini benar-benar diambil oleh Xiaoyan, maka untuk Suho itu pasti akan menjadi iblis batinnya. Jadi avatar ini tidak bisa dilepaskan. Tentu saja, dia juga ingin mengetahui realitas permaisuri melalui pukulan ini. Sesaat kemudian, aku mendengar jeritan melengking datang dari bawah berkas cahaya. Jika melihat ke sepanjang suara, saya melihat bahwa baju besi dewa palsu pada Taisu 817 tampaknya telah bertahan hingga batasnya. Dan baju besi itu runtuh inci demi inci di bawah selubung berkas cahaya. Tubuh berdaging di bawah baju besi terbuka, dan ketika pertahanan dari baju besi dewa palsu menghilang, tubuh berdaging yang terkena sinar tidak memiliki perlawanan sama sekali, sehingga dapat menghancurkan sosok tersebut. Kecepatan seperti kehidupan dihancurkan menjadi abu terbang di bawah sinar cahaya. Pada akhirnya, seluruh tubuh hancur menjadi abu dan berubah menjadi ketiadaan. Mata Yonghe agak gelap, dia tidak bisa begitu keberatan lagi. Tubuh ini akan diambil olehnya jika dia menunda lebih lama lagi. Jadi dia tidak peduli bahwa Taisu 817 juga ada di dalamnya, dan akhirnya menyebabkan kejatuhannya di tangan Suho. Disayangkan, saat mata Yonghe mencari jejak sosok Xiaoyan dalam cahaya, sebuah suara tiba-tiba bergema di benaknya. Siapa? Yonghe terkejut. Dia seharusnya memiliki banyak harta, tapi dia dihancurkan olehmu. Suara Xiaoyan terdengar di benak Yonghe lagi, yang menyebabkan corak yang terakhir berubah secara drastis. Kamu siapa? Kita tidak punya permusuhan.
kenapa kamu seperti ini?" Yonghe berteriak dengan suara berat. "Mereka semua bekerja sama dengan Taisu untuk berurusan denganku, dan kamu masih tidak memiliki permusuhan denganku. Apakah kamu ingin menunggu sampai kamu membunuhku dan kemudian mengatakan bahwa kamu dan aku tidak memiliki permusuhan dan saya hanya ingin membunuhmu?" Suara itu terus terdengar perlahan dan pupil mata Yonghe tiba-tiba menyusut karena dia tiba-tiba menyadari pada saat ini bahwa dia tidak bisa lagi mengangkat lengannya. "Jelas kamu menunjukkan permusuhan kepadaku lebih dulu." "Itu benar. Ketika saya pertama kali datang ke alam Suanjin, saya diurus oleh istana dewa berburu Anda. Jadi saya benar-benar harus melacaknya kembali, dan permusuhan dibentuk oleh Anda terlebih dahulu." "Jadi itu masalahnya. Itu pasti kesalahpahaman. Saya minta maaf kepada Anda atas nama istana dewa berburu. Faktanya kita harus bergandengan tangan untuk berurusan dengan Taisu. Anda dan saya tidak memiliki permusuhan, jadi mengapa harus demikian?" Yonghe melanjutkan, "Bukan tidak mungkin, karena kamu meminta maaf dengan tulus. Bagaimana dengan tubuh ini sebagai hadiah permintaan maaf?" Dalam benak Yonghe, suara itu terus berdering, dan saat ini Yonghe sedang melihat berkas Zaya yang bergejolak diletakkan dalam kehampaan. Sepertinya tidak berpengaruh apa-apa. Suara di benaknya terus berdering, yang berarti sinar tidak melukai Xiaoyan, karena kejang masih berlangsung dan tidak pernah berhenti. "Apa yang Anda bicarakan? Bagaimana saya bisa bertahan hidup tanpa tubuh fisik?" Yonghe tersenyum kecut. "Tuan Istana Dewa Berburu Suho, tubuh ini hanyalah tiruan darimu. Jangan terlalu pelit." Suara di kepalanya terdengar lagi, dan begitu kata-kata itu keluar, sosok Yonghe tiba-tiba terkejut. Pada saat yang sama, Dewa Leluhur Suho yang tergantung di udara juga sedikit terkejut. "Sialan, bagaimana dia tahu ini tiruanku?" Suho mengerutkan kening, wajahnya sangat malu saat ini. "Tapi Suho adalah tuan istana kita. Apa yang kamu bicarakan?" Yonghe menjawab setelah jeda. Jelas dia berpikir bahwa kemungkinan Xiaoyan mengetahuinya tidak tinggi, dan itu adalah sangat mungkin dia ingin menipu dia dengan kata-kata. Saat Yonghe berbicara, dia perlahan mengangkat tangannya tak terkendali, lalu merentangkannya ke udara. Segera dia melambaikan lengan bajunya dengan keras dan celah di kehampaan tiba-tiba menghilang. "Tubuh fisik ini sangat berbakat. Itu hanya mengisi kekosongan avatarku. Terima kasih banyak." Saat suara terdengar, celah di kehampaan menutup dan berkas cahaya juga menyebar pada saat ini. Sosok di bawah berkas cahaya terlihat masih mengenakan baju besi dewa palsu, dengan ringan menyentuh pelindung kepala dan perlahan-lahan terbuka. Segera wajah akrab yang dilihat Yonghe di bawah tutup kepala terungkap, karena wajah ini persis sama dengannya, dan bahkan membuatnya tertegun sejenak. Mau tak mau bertanya-tanya siapa yang asli dan siapa yang palsu. Xiaoyan memandang Yonghe, seolah tatapannya bisa langsung menembus Yonghe, dan dia bisa melihat istana dewa berburu di balik kehampaan besar, dan Suho berdiri di kehampaan. Keduanya tampaknya melihat pasangan sebenarnya di balik avatar ini. Wajah Suho suram. Pada saat ini dia menemukan bahwa dia hanya bisa melihat situasi saat ini melalui avatar Yonghe. Sedangkan untuk tubuhnya, dia benar-benar di luar kendalinya. Yang berarti Xiaoyan telah mengambil setidaknya 80% dari tubuh asli ini. Satu-satunya hal yang harus dilakukan adalah memeras jiwanya keluar dari tubuh. Untuk sepenuhnya menempati tubuh, maka perampokan akan dianggap sebagai keberhasilan yang nyata. Jika Anda berani mengambil avatarku hari ini, maka istana dewa berburu akan melakukan segala daya untuk menghancurkanmu. Pada saat ini, Suho sepertinya tahu
bahwa menutup-nutupi tidak ada gunanya. Menilai dari tekad di mata Xiaoyan, Suho mengerti bahwa Xiaoyan benar-benar yakin dan dia bahkan tidak memiliki sedikit pun keraguan, tidak mau memperhatikan kebohongannya. Jangan pelit, itu hanya avatar. Tidak ada gunanya menghabiskan seluruh istana dewa berburu untuk itu. Pikirkan tentang itu. Suara Xiaoyan keluar perlahan, yang juga dilihat dan didengar Suho melalui avatar Yonghe. Layar terakhir dari kegelapan mengambil alih dan sambungan terputus. Dan avatar Yonghe benar-benar dibawa pergi oleh Xiaoyan. Setelah Xiaoyan menduduki avatar Yonghe, matanya benar-benar berubah. Sepenuhnya digantikan oleh Xiaoyan. Kekuatan yang kuat, apakah ini keabadian kaisar? Avatar Yonghe berbicara perlahan, dan aura yang memancarkan dari tubuhnya juga diam-diam memperhatikan perubahan. Pada saat ini, Xiaoyan merasa bahwa gumpalan kebijaksanaan spiritual lahir dalam sekejap. Seperti tiruan dari dewa asli, kekuatan tiruan Yonghe jauh lebih tinggi daripada dewa, dan itu tidak ada di dalam lingkup kendali Xiaoyan. Untungnya, ketika Yonghe melancarkan serangan ke Xiaoyan, dia menghabiskan semua kekuatan abadi di tubuhnya. Jika tidak, saat Xiaoyan berhasil merebut tubuh itu, dia akan terbunuh karena jarak yang sangat besar antara kekuatan tubuh utama dan kekuatan avatar Yonghe. Jadi Xiaoyan tidak ragu dan segera masukkan avatar Yonghe ke dalam peti mati pagoda kekosongan roh. Tetapi cincin di jari Yonghe muncul di telapak tangan Xiaoyan. Meskipun kekuatan jiwa Xiaoyan menembus ke dalam cincin penerimaan, matanya tiba-tiba berkedip dengan kecemerlangan. Yo, benar saja, dia adalah penguasa istana dewa berburu. Hanya avatar yang sangat gemuk dan dia mendapat untung. Xiaoyan tiba-tiba berseri-seri dengan gembira. Ada banyak harta, tetapi saat ini Xiaoyan tidak punya waktu untuk melihat melalui mereka dengan hati-hati. Karena tempat di dalam cincin sangat berantakan, sepertinya hanya ada sedikit barang di dalamnya yang merupakan milik Suho sendiri, dan sebagian besar harus dijarah, sehingga ditempatkan di dalam cincin dengan sangat acak. Adapun Senjuan Kipil, Xiaoyan juga menyapu sisinya. Dia harus mengumpulkan beberapa bahan obat dan hanya mengambil yang berguna. Adapun hal-hal lain, mereka mungkin tak ternilai harganya, tetapi mereka tidak berguna untuk Xiaoyan. Setelah hanya berurusan dengan cincin Yonghe, Xiaoyan mengangkat tangannya dan sosok besar Su Ikun sekali lagi memenuhi seluruh ruang di sekelilingnya. Su Ikun yang terjepit ke dalam ruang juga tampak sedikit sedih dan meraung dalam-dalam. Segera Su Ikun membuka mulutnya lebar-lebar. Mulut yang sangat besar itu hanya terbuka sedikit. Itu sudah sangat besar. Xiaoyan melihat gerakan Su Ikun. Mungkin dimaksudkan untuk menemukan Taisu 830 dan 853. Jadi dia masuk untuk mencarinya sendiri. Melihat hal tersebut, Xiaoyan menggelengkan kepalanya tak berdaya. Karena pada saat ini, ada bau busuk yang keluar dari mulut Su Ikun. Xiaoyan benar-benar tidak memiliki keberanian masuk ke dalamnya. Mengingat ikan iblis perut raksasa, perasaan mengaduk asam lambung, Xiaoyan benar-benar tidak ingin mengalaminya lagi. Adapun hidup dan mati Taisu 830 dan 853, Xiaoyan tidak terlalu peduli. Tetapi mereka berdua harus memiliki banyak sumber daya. Jadi sayang untuk ditelan oleh Su Ikun. Seperti ini. Tetapi selama Su Ikun tidak apa-apa, maka sumber daya ini masuk akal. Katanya harus tetap ada di perutnya. Biarkan aku mendiskusikan sesuatu denganmu. Xiaoyan memandang Su Ikun. Seperti kata pepatah, lemak dan air tidak mengalir ke ladang orang lain. Jika kamu punya kotoran, bagaimana kalau kembali ke sensi? Xiaoyan membuka mulutnya perlahan. Adapun hewan setingkat Su Ikun, dia secara alami dapat memahami ucapan manusia. Jadi Su Ikun secara kasar harus memiliki keterkejutan. Jika kamu benar-benar tidak bisa menahannya, kamu bisa tinggal di Lingsu.
Xiaoyan bertanya. Saat ini, jika ketiga orang di Lingzhou mendengarnya, mereka akan menunjukkan ekspresi yang sama. Su Ikun sepertinya merasa tidak berdaya terhadap Xiaoyan, jadi dia tidak menanggapi Xiaoyan. Kalau begitu, sudah beres. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia mengangkat tangannya dan tubuh agung dan besar Su Ikun menghilang di saat berikutnya. Jika Anda menonton adegan ini dari samping, itu juga sangat mengejutkan. Tampaknya pertempuran ini berakhir tanpa ketegangan. Suho telah merencanakan untuk waktu yang lama dan bahkan merekrut Taisu untuk bergabung. Tetapi 5 orang dari Taisu terlalu lemah dan mereka tidak dapat melawan Xiaoyan dan binatang buas di reruntuhan. Dan Suho juga sangat meremehkan kekuatan Xiaoyan. Dia pikir dia bisa melawan permaisuri. Tapi tanpa diduga, itu bukan giliran permaisuri untuk bertarung. Kemunculan tiba-tiba binatang buas di reruntuhan membantu Xiaoyan menyelesaikan pertempuran. Itu juga membuat Xiaoyan hampir tidak mengalami kerugian. Xiaoyan bisa saja bermain-main dalam pertempuran ini. Tetapi Xiaoyan juga memiliki tujuannya sendiri untuk membiarkan 3 binatang buas dari reruntuhan maju untuk menyelesaikan pertempuran. Karena Suho harus melecehkannya berkali-kali. Dalam keadaan seperti itu, Xiaoyan harus berdiri dan memukul Suho. Biarkan Suho mengerti bahwa dia bukan kesemek yang lembut. Ketika dia harus bersabar, dia harus bersabar. Tetapi ketika tiba waktunya untuk menunjukkan antek-anteknya, dia juga harus membiarkan musuh melihat darah. Avatar Yonghe adalah perampasan Xiaoyan dalam pertempuran ini. Dan itu langsung memberi Xiaoyan avatar kaisar yang sebenarnya. Avatar dengan kekuatan abadi, meskipun tubuh utama Xiaoyan saat ini tidak cukup kuat. Meskipun tidak dapat digunakan sebagai avatar, melatihnya menjadi boneka akan memiliki efek yang sama. Selain itu, avatar Yonghe mungkin berguna jika dia berperang dengan Suho. Setelah pertempuran ini berakhir, tidak ada yang berani mendekatinya untuk sementara waktu. Jadi tempat ini kosong dan hanya Xiaoyan yang tersisa. Saya pikir pertempuran ini akan sedikit tragis, tetapi sekarang tampaknya jauh lebih mudah dari yang dibayangkan. Harus dikatakan bahwa musuh tidak sekuat yang dibayangkan Xiaoyan. Ini masih berkat bantuan 3 senior. Xiaoyan menggaruk kepalanya dan tersenyum. Dengan kekuatannya saat ini, masih terlalu sulit untuk menghadapi pertempuran seperti itu sendirian. Dapat dikatakan bahwa tidak mungkin menang dengan semua kekuatannya. Selain itu, selama pertempuran, Xiaoyan bahkan menemukan bahwa baju besi dewa palsu dari orang-orang Taisu ini mengalami perubahan yang aneh. Dan perubahan bentuk membuat mereka semua memiliki tingkat pertumbuhan yang berbeda. Xiaoyan telah mengamati bahwa itu adalah kekuatan yang datang langsung dari kehampaan, yang membuat mereka berubah dalam kekuatan, kecepatan, dan bahkan bentuk tubuh. Misalnya Taisu 853 berubah menjadi bentuk binatang buas. Ini jelas merupakan kekuatan Taisu yang tidak diketahui oleh Xiaoyan. Jika kekuatan seperti itu tidak benar-benar dihancurkan oleh kekuatan Jiuying, binatang iblis dan Su Ikun, jika Xiaoyan benar-benar diizinkan untuk bertarung, hasilnya tidak akan terlalu banyak. Memikirkan tentang ini, Xiaoyan juga tahu bahwa tidak mungkin menang. Pada saat ini, Xiaoyan tidak ingin terlalu memikirkannya. Kekuatan apa yang dimiliki Taisu akan terungkap perlahan dalam beberapa waktu. Dan kuncinya adalah meningkatkan kekuatannya sekarang. Mengambil keuntungan dari 3 ada orang di sekitar. Xiaoyan menemukan ruang terbuka dan duduk bersila. Dia menelan salah satu dari 5 ramuan emas sebelumnya. Dan sekarang ada 4 lagi. Kekuatan ramuan emas yang tersisa ditelan oleh Ki asal Xiaoyan. Itu juga memungkinkan latar belakang genesis Ki Xiaoyan berhasil menembus hingga 1,9 miliar. Jika saya menelan 1 lagi, saya seharusnya bisa berhasil menerobos ke puncak Dewa Pejuang Bintang 9.
Xiaoyan melihat inti emas yang berisi asal Qi dari dewa yang agung di telapak tangannya. Dan ada yang tidak bisa disembunyikan kegembiraan di matanya. Tapi tepat ketika Xiaoyan hendak memasukkan ramuan emas di telapak tangannya ke dalam mulutnya, tiba-tiba seluruh ruang tiba-tiba bergetar. Dan gerakan semacam ini langsung membuat pikiran Xiaoyan tegang. Karena gerakan seperti ini belum pernah dimiliki bahkan dalam pertempuran sengit sebelumnya. Seluruh ruangan tampak bergetar.